Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan materi terkait dengan kesadaran politik dan generasi muda untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen kami, yakni Pak Rwandi Rukun. Jadi kami dari kelompok 2, nama saya Insai, di samping kiri saya ada Kak Nani Indriani Sardi, dan ada Dian Kahapa, ada Sri Wahyuni Abaculu, dan Oflandia Sagi. Jadi sebelumnya terkait tentang kesadaran politik dan generasi muda saat ini, menurut kami mungkin dilihat dari beberapa kasus-kasus yang terjadi terkait politik hari ini menunjukkan bahwa eksistensi pemuda saat ini, partisipasi politiknya itu sangat tinggi begitu. Karena ini bisa dilihat dari antusias pemuda mungkin dari kalangan mahasiswa ketika melihat ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menuai kontra di masyarakat, mereka langsung terlibat aktif untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah agar mendapatkan perbaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pemuda saat ini sudah mulai terbangun, dan salah satu contoh kasusnya mungkin tokoh-tokoh politik yang bisa dijadikan sebagai panutan, misalnya Pak AHY yang saat ini menjabat selaku Ketua Partai Demokrat. Ini menunjukkan sisi positif bagi kita bahwa pemuda itu tidak pernah ada batasan untuk terjun di politik, tetapi dikembalikan pada dirinya masing-masing. Oke, baik. Untuk lanjut pada diskusi kita kali ini, kita akan menanyakan tanggapan dari teman-teman semua terkait kesadaran politik dan generasi muda saat ini. Mungkin saya mulai dari Kak Fadri Asad. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya tingkat kesadaran politik itu pada generasi muda saat ini sangat minim. Kenapa? Karena mereka hanya berpikir hal tersebut hanya untuk golongan kepemerintahan saja, dan mereka hanya mengeluarkan pendapat yang menguntungkan diri mereka dan tidak mengeksplor pendapat mereka seperti berargumen saja. Terima kasih. Jadi menurut Kak Fadri ini, bahwasanya politik di generasi muda itu sangat minim. Artinya mungkin sebagian kalangan mahasiswa itu hanya bisa berargumen, tapi realitas di lapangan mereka tidak mampu mengaplikasikan apa yang mereka sampaikan gitu, dan lebih fokus untuk mengkritik pemerintah. Kan tetapi ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu mereka tidak ada aktualisasi di lapangan. Sekarang kira-kira menurut Sri Wahyuni, kalau menurut saya pribadi, kesadaran politik pada generasi muda saat ini paling berdampak pada yang negatif, karena sangat banyak anak muda melihat yang sisi negatifnya itu kepada kebijakan pemerintah yang untuk hanya menaikkan pamor itu sendiri. Oke, jadi dalam konteks ini kalau Kak Sri, maksudnya Sri ini menganggap bahwa ini hanya sekedar pencitraan kalau misalnya dilihat dari sisi politik generasi muda. Nah, kalau misalnya ada sebagian kalangan yang menentang perkataan itu kayak, wah ini bukan pencitraan, ini memang khas mahasiswa. Kira-kira tanggapan Kak Sri seperti apa itu? Karena pemuda belum melihat dari bentuk dari perkataan atau Ya, mungkin seperti contohnya kayak revisi undang-undang KPK kemarin ya. Jadi revisi undang-undang KPK kemarin itu sempat jadi perbincangan di dunia maya, dan banyak sekali mahasiswa yang sampai diam ketika berdiskusi dengan salah satu pejabat pemerintah di saat itu di LC, dan mereka terdiam. Jadi memang mungkin ini menjadi dilema buat kita semua, bahwa ya memang benar ada sebagian kalangan anak muda itu yang tidak memperhatikan secara detail mungkin sebelum mereka mengkritik seperti itu. Oke, ini mungkin lebih mengarah pada demo ya, tapi ini memang berkaitan dengan politik. Sekarang kita masuk pada kalian. Kira-kira kalau kalian punya pandangan positif atau negatif terkait politik yang hari ini di dalam anak muda? Kalau menurut saya tentang pandangan politik dan tentang pandangan positif dan negatifnya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Di sini saya ada tanggapan tentang generasi muda ini, yaitu kalau generasi muda ini mereka lah yang sangat berperan dalam bidang politik. Mengapa? Karena generasi muda lebih suka dengan budaya-budaya dan politik positif sendiri. Terima kasih. Oke, ya, baik. Jadi lebih arahnya ke budaya. Tapi memang apa yang disampaikan itu memang sangat menarik. Jadi kalau kita melihat
kondisi bangsa kita hari ini, politik itu seolah-olah kita tidak bisa menafikan bahwa politik hari ini itu dibawa dalam ranah yang seharusnya tidak layak untuk ditampilkan. Misalnya salah satu misalnya kebudayaan yang disinggung oleh Kadian tadi, mungkin saja hari ini ada perpecahan suku dan agama yang terjadi di Indonesia itu karena terjadi politik. Kita bisa berkaca pada kasus pemilihan presiden dan wakil presiden tahun kemarin, bahwa itu sempat terjadi perpecahan antar beberapa golongan, itu hanya karena persoalan paslon saja kan. Tapi seharusnya menurut kami kelompok 2 seharusnya itu tidak terjadi, dan sebaiknya kita sebagai generasi muda dalam hal dalam terjun dalam dunia politik harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi intinya kalian itu kembali pada diri kita atau kembali pada individu atau kelompok. Jadi kita akan masuk pada tanggapan Kanani Indriani Sarti. Jadi menurut saya kesadaran politik generasi muda itu tidak baik. Seringkali masyarakat hanya menuntut haknya, namun abai terhadap kewajibannya. Untuk itu perlu ada upaya untuk memberi penyadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Oke, baik. Harus ada kesadaran. Jadi intinya sama. Jadi saya merasa bahwa tanggapan-tanggapan dari teman-teman ini adalah tanggapan yang murni, yang real tanpa melihat di Google ya. Jadi mereka ini memberikan asumsinya bahwa ini yang mereka lihat dan mereka ungkapkan. Jadi diskusi kita hari ini menarik. Nah, jadi kira-kira kita bergeser. Tadi kita kan membicarakan tentang kesadaran politik. Nah, kira-kira sejauh ini kira-kira kalau kita melihat contoh kasus ya, kalau itu dari sisi negatif yang sudah dibahas, apakah hari ini pemuda itu menunjukkan bahwa mereka memiliki ketertarikan dalam dunia politik? Artinya pemuda saat ini apakah mereka itu memiliki niat untuk terjun di politik misalnya? Menurut teman-teman ada pemuda saat ini banyak yang ingin terjun di dunia politik? Siapa dulu? Menurut saya ada, karena kita kan sebagai generasi muda tidak mungkin kan tidak mempunyai politik. Namanya orang yang hidup dalam bernegara, dia harus mempunyai politik. Ada lagi? Tapi kalau misalnya ada konteks kan, kalau masyarakat yang awam itu menganggap bahwa kita belajar kan politik itu untuk memperoleh kekuasaan. Tapi mungkin ada sebagian orang yang ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan, tapi dia menggunakan kekuasaan itu dengan apa? Artinya dengan hanya mengambil keuntungannya saja. Nah, mungkin tidak ada lagi ya. Jadi mungkin itu saja. Sekian dari kami diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.